Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya nggak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang yang sampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment, baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama, ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the great commission, Matius 28, Markus 16, yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful, Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you warga kerajaan. Amin. Hanya Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Jesus. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu.
Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus Tuhan, Kau kekuatan segalanya. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kali ini. Dan terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan pemberitaan ini supaya kita boleh mengerti, kita boleh menjalani lewat kebenaran nanti yang kita boleh belajar sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kepadamu ya Bapa kami datang hari ini ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk segala yang Tuhan telah kerjakan dan telah berikan kepada kami. Sepanjang sepekan Tuhan menyertai, menolong, membimbing, dan memberkati kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau menerangi hati pikiran kami siapkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami semua, urapi kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan kebenaran ini yang kami boleh mengerti akan mendewasakan kami dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi tinggal sebagai orang Kristen yang beragama, tapi orang Kristen yang mengalami pengenalan akan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani, sehingga kami boleh menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan lebih lagi dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama buka Alkitab saudara. Saya akan menyampaikan sebuah kebenaran
dari 1 Korintus 13 ayat 11, tapi kali ini saya mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil. Saya berpikir seperti anak kecil. Rasul Paulus tidak sedang berbicara mengenai sebuah keadaan jasmani. Memang apa yang disampaikan merupakan sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran bahwa setiap orang harus mengalami keadaan jasmani yang seperti anak kecil. Ya, masing-masing saudara dan saya pernah menjadi anak kecil. Nah, namun di dalam kekristenan sesungguhnya, apa yang Rasul Paulus sampaikan ini merupakan sebuah kondisi rohani. Kondisi rohani yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita berbicara kekristenan yang benar harus dimulai dengan proses kelahiran baru. Apa itu proses kelahiran baru? Saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, maka dari situlah kita memulai kehidupan kelahiran baru. Yohanes 1 ayat 12, ayat ini berbicara, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya di sini adalah nama Yesus. Yang pasti kelahiran baru bukan merupakan kelahiran jasmani. Karena itu di dalam ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakkan bukan oleh darah dan daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi sebuah proses kelahiran baru, orang Kristen harus melaluinya, mengalaminya. Karena itu bicara kekristenan bukan berbicara tentang agama dengan seperangkat aturan. Bicara kekristenan bukan ritual agama dengan berbagai macam aturan di mana kita harus jalani, seremonial yang kita lakukan. Berbicara kekristenan merupakan bicara status. Bukan hanya bicara tentang perubahan pikiran, perubahan paradigma, sudut pandang, tapi harus diawali dengan perubahan status. Status kita yang dulunya bukan umat Tuhan, status kita yang dulunya menjadi manusia atau orang dunia, telah dibawa oleh Tuhan, telah diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Itulah sebuah realita yang harusnya dialami oleh orang-orang Kristen. Jadi berbicara kekristenan sesungguhnya berbicara mengenai hubungan antara Allah sebagai Bapa dan kita putra-putrinya. Harusnya itu yang terjadi. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Pada waktu saya berperasaan seperti anak kecil, saya memang anak kecil. Saya berpikir seperti anak kecil. Itulah kenyataan waktu kita menjadi orang Kristen mula-mula.
Waktu kita dilahirkan kembali, kita seperti anak kecil. Kita juga sering salah dalam berbicara, perasaan kita juga sering keliru, atau pikiran kita juga sering menyimpang. Karena itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Mungkin kita bisa memberikan sebuah gambaran, kalau saudara melihat bayi, tentunya bayi tidak bisa melakukan apapun. Kita taunya bayi anak bapak A, karena tahu bahwa nama anak itu memang diberikan oleh bapak A, atau nama bapak A ada di dalam anak itu. Kita tidak bisa melihat apapun dari bayi. Dia mungkin ya kencing di box atau di tempat tidur. Dia mungkin ya kalau mau minta susu dia menangis. Dia buang kotoran ya tidak bisa jalan. Itulah kondisi kita waktu menjadi bayi rohani. Karena itu Rasul Paulus menghendaki kita tidak tinggal di dalam sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu mungkin kisaran umur sampai 7-8 tahun ya. Mungkin kisaran seperti itu. Sekalipun kita tahu di gereja ada orang yang sudah puluhan tahun di gereja tapi masih memiliki sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak yang ditunjukkan biasanya mereka ingin dihargai, ingin diperhatikan. Kalau tidak, mereka mudah tersinggung, mudah marah, mudah terluka perasaannya, sakit hati. Lalu secara diam-diam mulai menunjukkan raut muka yang tidak simpatik. Kemudian ya pada akhirnya merasa tidak nyaman lagi, harus menjaga perasaannya. Akhirnya dia harus meninggalkan komunitasnya dan mencari komunitas baru. Itu sifat kanak-kanak. Ada banyak orang di gereja sama seperti itu. Sekalipun sudah melayani, tapi masih memiliki sifat kanak-kanak. Tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Inginnya, pokoknya dirinya diperhatikan. Dirinya nomor satu. Nah itu sifat kanak-kanak. Mudah iri hati, mudah membenci, mudah tersinggung. Nah itu sifat kanak-kanak. Kanak-kanak rohani. Saudara, tapi Rasul Paulus, apa yang Rasul Paulus katakan, sekarang saya sudah dewasa. Perhatikan, sekarang saya sudah dewasa. Ini pengalaman Rasul Paulus harus kita juga alami. Saudara hari ini harus menemukan bahwa saudara berani berkata, sekarang saya sudah dewasa. Apa tandanya? Dewasa. Rasul Paulus melanjutkan, kelakuan saya yang kanak-kanak sudah saya buang. Artinya tanda kedewasaan, engkau di gereja sudah tidak seperti anak kecil yang mudah iri hati ya. Kalau udah diperhatikan mutung, ya mutung itu apa? Bahasa Jermannya itu ngambul, nesu, ya, tersungging perasaannya, bahkan terlalu baper, sedikit-sedikit tersungging. Itu bukan orang dewasa. Orang dewasa itu justru belajar untuk mengerti orang lain. Bukan berfokus pada dirinya sendiri, tapi belajar untuk mengerti kesalahan orang lain, kesulitan orang lain, belajar untuk memperhatikan orang lain, bukan dirinya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedewasaan orang Kristen itu harus terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama introspeksi. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak kita ikut dalam layanan? Sudah berapa banyak jabatan mungkin yang diberikan kepada kita? Adakah kita masih memiliki sifat kanak-kanak? Ada orang yang berkata,
Ya, mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, gerejanya sendiri. Sepertinya gereja lain bukan tubuh Tuhan. Sepertinya gereja lain itu justru menjadi rival kita atau saingan kita. Itu masih anak kecil. Jadi kalau ada kita sama-sama dalam pelayanan, kemungkinan di kota ini lalu muncul atau berdiri sebuah gereja, kita merasa tidak nyaman, merasa tersaingi, kita mulai melakukan satu aksi-aksi yang tidak terpuji karena kita takut bahwa jemaat kita berpindah. Itu masih seperti anak kecil, saudara. Tidak berpikir dewasa. Orang yang berpikir dewasa tidak seperti itu. Nah, banyak kita jumpai seperti itu. Banyak. Karena itu ukuran kedewasaan rohani tidak ditentukan berapa lama engkau mengikut Tuhan, berapa lama engkau menjadi orang Kristen, berapa banyak pelayanan yang sudah engkau lakukan, berapa ribu khotbah yang sudah engkau dengar, tidak ditentukan itu. Bahwa kedewasaan rohani akan dilihat oleh watak, sikap, dan perilaku kita kepada sesama, kepada orang di luar sana, kepada keluarga kita, kepada istri, suami kita, kepada anak kita. Itu akan terlihat di situ. Ambil contoh, saya memiliki cucu, saudara. Ya, namanya Kenneth. Anak ini saat ini berumur 10, karena dia 11. Dia sudah mulai memperlihatkan cara dia, sifat dia, watak dia seperti papinya. Seperti papinya. Bahkan saya melihat apa yang disukai papinya, dia suka. Apa yang sikapnya dia lihat sikapnya papi, itu dia muncul di situ. Nah, anak ini secara umur memang masih kecil. Tapi saya melihat dari sikap, watak, perilaku dia sudah mengarah seperti orang dewasa. Dia memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa. Dia memiliki satu perhatian yang luar biasa. Karena saya melihat waktu masih kecil saja saya memperhatikan. Mungkin waktu itu masih umur sekitar belum ada 3 tahun. Nah, dia punya adik laki-laki yang menangis di box, sementara dia tidur di satu kasur di bawah. Nah, ketika dia melihat adiknya nangis dan suster tidak ada, dia bangun, saudara. Dia dampiri adiknya yang masih kecil itu. Lalu dia tepuk-tepuk di bagian pinggulnya, seolah-olah dia memperagakan suster saat menidurkan adiknya. Nah, ini saya lihat dia mulai kecil sudah seperti itu. Jadi kedewasaan itu tidak ditentukan oleh berapa lama kita mengikut Tuhan. Ternyata kedewasaan itu juga bisa dilihat dari sikap, cara, perilaku kita terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 14, ayat ini berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anak di sana memakai kata huios. Huios itu anak yang sudah dewasa. Hanya orang yang dewasa, anak yang dewasalah yang bersedia atau mau dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita akan sama-sama melihat diri kita sebagai introspeksi. Bagaimana saat kita berada di dalam kondisi tidak nyaman. Saat kita berada di dalam keadaan yang tidak sebagaimana yang kita inginkan. Atau saya sebut saat kita menderita. Saat kita terluka perasaan kita. Saat kita sakit hati. Saat kita tidak ada kenyamanan. Mari kita sama-sama introspeksi. Apakah kita bertindak sesuai dengan perasaan kita? Atau kita mulai bersikap
berperilaku yang aneh, seperti anak kecil. Kalau kita sudah dewasa, kita memperhatikan anak-anak berperilaku, anak-anak sedang bermain, anak-anak berinteraksi satu sama lain, kita akan melihat di sana bahwa anak-anak itu ya seperti itulah keadaan anak-anak. Namun ketika kita sudah dewasa, kita baru bisa melihat anak-anak seperti itu. Tapi waktu kita menjadi anak-anak, kita tidak bisa tahu. Orang dewasa itu seperti apa? Hanya tahu lebih gede, lebih besar. Tapi tidak tahu secara utuh bagaimana orang dewasa itu berperilaku, bersikap, watak, sifatnya tidak tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana coba saudara telusuri dalam hidup saudara saat saudara menderita. Dalam arti kata menderita itu karena diakibatkan oleh kesalahan orang lain, oleh sikap orang lain, mungkin oleh perkataan orang lain. Apa yang akan saudara lakukan? Atau saudara belajar untuk mengatasi dengan akal pikiran saudara? Atau bagaimana? Sebab Roma tadi mengatakan semua orang yang dipimpin Allah, dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, adalah huios, anak yang sudah dewasa. Sementara anak kecil tidak bisa. Saudara. Nah mari kita satu belajar yang dialami oleh Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Kita tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita tidak bisa belajar dari pemimpin kita mungkin. Karena masing-masing proses berbeda. Dan masa pertumbuhan juga berbeda. Kondisinya berbeda. Problemanya juga berbeda. Nah kita sama-sama belajar dari Tuhan sendiri. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun dia maksudnya Yesus adalah anak, dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Saya ulang kembali, Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun dia Yesus itu anak, huios, dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Apa maksudnya? Ketika kita dalam kesulitan atau dalam penderitaan, Yesus tidak melarikan diri. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan, dia tidak memproteksi diri, dalam arti kata dia menjauhi, dia tidak suka dengan orang-orang yang melukai perasaannya, dia tidak. Namun dia juga tidak menyerah dengan penderitaan itu. Dia juga tidak bangga karena dia menderita. Ada orang yang senang justru mencari kesulitan, mencari penderitaan. Ada. Dan dia merasa bangga ketika dia mengalami itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia memanfaatkan penderitaan. Apa yang dia manfaatkan? Dia belajar di situ ketaatan. Saat kita mengalami luka perasaan kita, hati kita tersakiti, saya percaya butuh waktu untuk kita sembuh. Setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Saudara pasti tahu itu maksud saya. Namun, dari semua yang kita alami, kita harus belajar taat. Kita tidak melarikan diri, mengurung diri, mengendalikan diri kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan di mana tempat kita terluka dan kita mencari tempat baru. Karena kita berharap di tempat baru kita tidak akan mengalami itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menolak untuk berurusan dengan perasaan terluka tidak akan membebaskan kita dari masalah. Sekali lagi saya ulang, menolak untuk berurusan dengan perasaan kita yang terluka
tak akan membebaskan kita dari masalah. Kalaupun kita pergi saat kita terluka, mungkin kita merasa nyaman. Itu untuk sementara, saya berkata. Tapi ketika saudara masuk dalam komunitas yang Anda tuju, yang baru itu, saudara kembali akan mengalami terluka. Kenapa bisa begitu? Karena bagaimana saudara meninggalkan tempatmu yang lama, cara Anda meninggalkan komunitasmu yang lama, perhatikan baik-baik, saudara akan masuk dengan cara yang sama di mana saudara berada dalam komunitas yang baru. Apa yang kau alami di tempat yang lama akan terjadi di tempat yang baru. Konon perceraian 60-70% hal yang sama. Ketika seseorang memutuskan untuk berpisah dengan pasangan lamanya dan masuk dalam pernikahan yang baru, maksud saya bukan cerai mati. Orang ini, cara dia menjalani kehidupan pernikahan yang pertama akan menentukan juga bagaimana dia menjalani dalam pernikahan dia berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika saudara merasa terluka, merasa tersakiti, hati Anda terluka, jangan mengendalikan diri. Jangan saudara mencoba untuk menghindar, menyelamatkan diri. Tuhan tidak pernah melarikan diri. Dia juga tidak memberontak, dia juga tidak menyerahkan begitu saja. Tapi dia belajar dari sebuah penderitaan. Saat engkau dan saya merasa terluka, memang saya percaya kita butuh waktu untuk sembuh. Tapi jangan tinggal dalam keadaan terluka terus. Kita harus belajar rendah hati, kita harus belajar menyangkali diri kita, dan menuntun kita pada pengampunan. Setidak-tidaknya saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara rasa aku tidak mampu mengampuni, aku tidak bisa mengampuni. Ada banyak orang suruh mengampuni, aku tidak bisa. Pertanyaannya bukan tidak bisa, apakah saudara mau apa tidak mau. Kalau saudara mau, saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Karena itu saudara melari untuk mencari tempat yang aman. Sesungguhnya itu bukan jalan keluar, itu hanya jalan sementara. Tapi akar permasalahannya masih ada di dalam diri saudara. Akar permasalahannya masih ada, yang terus saudara simpan. Dan ketika itu, luka yang belum sembuh itu kembali kena goresan atau terluka sedikit atau tersinggung sedikit, kembali luka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Dibutuhkan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu untuk mengampuni, tapi aku mau mengampuni. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni aku. Proses penyembuhan bisa terjadi kalau kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyangkali keegoan kita, menyangkali bahwa semua yang saya lakukan ini benar, yang salah dia, yang keliru dia. Coba mulai berhenti. Orang yang selalu berfokus pada dirinya sendiri, kerap kali sering membuat kekacauan. Kerap kali sering membuat kekacauan. Kerap kali membuat kegaduhan. Mari kita belajar dewasa. Saya tadi berkata orang dewasa memperhatikan orang lain. Mengerti kondisi orang lain. Mau berbagi rasa dengan orang lain. Mau menolong orang lain. Itu bentuk
kedewasaan. Apa yang dikatakan 1 Petrus 1? Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai pikiranmu yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Bagaimana? Kita harus memiliki pikiran yang demikian. Kita harus mempersenjatai pikiran bahwa dimanapun dan kapanpun saja kita rentan untuk dilukai dan disakiti. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Saudara, kebenaran harus diizinkan melalui kehendak-Nya dalam hidup kita. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau dewasa. Kedewasaan terjadi akibat kita terus belajar. Belajar apa? Ketaatan. Kepatuhan pada kehendak Tuhan. Perasaan dilukai, disakiti kerap membawa kita tidak taat. Tidak patuh. Kerap membawa kita melindungi diri. Karena kesalahan selalu kita tujukan pada orang lain. Itulah tanda ketidakdewasaan sebenarnya. Kerap kali ketika terjadi masalah, kita selalu menunjuk orang lain. Dia yang salah, dia yang salah. Saudara tahu? Dia mati di atas kayu salib. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa. Artinya apa? Dia yang tidak menjadi salah, dijadikan salah. Ayo kita belajar menjadi salah buat orang lain. Supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya kita boleh mengalami kedewasaan rohani. Kalaupun kita salah, kita akui kita salah. Kalaupun orang lain salah, ayo kita belajar. Menempatkan diri kita pada orang lain. Beberapa waktu lalu ada jemaat yang keluar. Kalau alasannya wajar, oke-oke saja buat saya. Oke-oke saja. Saya selalu berkata kepada orang yang mau meninggalkan gereja atau pindah ke gereja lain, apa alasanmu? Oh ya Pak, karena saya pindah jaraknya lebih dekat. Oh enggak apa-apa. Ada yang juga mengatakan, aku enggak suka di sini. Tempatku bukan di sini. Di sini aku terluka dan lain sebagainya. Saya tidak bisa mencegahnya. Saya hanya berkata, kalau kamu mau pindah dan itu keputusan yang kau ambil dan menurut kamu benar, lakukan. Saya percaya di tempat yang baru dia akan mengalami hal yang sama. Mari saudara kita belajar. Ya. Belajar rendah hati. Belajar untuk kita mau sembuh. Kalau kita mau sembuh itu caranya kita harus tahu. Kalau kita terluka, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan sakit hati. Biasanya luka, sakit hati itu terjadi karena orang yang dekat dengan kita. Semakin kita mengasihi orang itu, semakin kita mudah terluka. Nah, mari kita belajar, kita dewasa. Biarlah kita seperti Rasul Paulus, sekarang saya sudah dewasa. Katakan bersama-sama, sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Biarlah kita seperti itu. Kita tidak lagi saling tuding, saling berprasangka. Kita tidak lagi berantem satu dengan yang lain, tersinggung. Bahkan kita merasa bahwa kita paling benar, kita benar. Dan kita maunya pindah ke tempat. Di tempat lain pun sama. Karena kita masih berjumpa dengan manusia-manusia yang seperti itu. Berkat firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita boleh belajar rendah hati. Kita boleh menyangkali diri kita. Kita mau menjadi salah. Kita mau mengampuni orang lain. Supaya kita cepat sembuh. Ingat saudara, hati yang terluka kalau belum dibereskan, dimanapun kapanpun, perangai saudara akan terlihat. Entah itu dari ucapan,
entah itu dari tindakan, sikap, itu akan muncul. Nah, Tuhan inginkan saudara saya bertumbuh. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam anugerah-Mu yang sempurna. Karena kami tahu panggilan-Mu atas kami supaya menjadi seperti Kristus Yesus. Alkitab mengatakan barang siapa mengatakan ada di dalam Kristus Yesus, ia wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Terima kasih Bapa. Kau memberkati umat-Mu yang Kau kasihi. Biarlah mereka di saat-saat pandemi ini, mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bertumbuh, belajar menjadi dewasa, belajar bertumbuh lewat semua kesulitan, lewat semua masalah. Dia belajar untuk taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat usaha pekerjaan umat-Mu, biarlah Engkau memberkati, Engkau melindungi perjalanan mereka dalam bekerja. Tuhan lalukan dari semua kecelakaan, kerugian, kerusakan. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Berkati pemimpin kami secara rohani. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi. Berikan hikmat mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, dengan takut akan Tuhan, supaya rakyat ini boleh diberkati, rakyat ini boleh dibangun dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Bapak Tuhan sudah memulihkan kesehatan Gembala senior kami Pak Arifin. Terima kasih Tuhan, sebuah ucapan sukacita, ucapan terima kasih yang kami naikkan kepadamu. Karena Tuhan selalu mendengar doa kami. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berkati juga Ibu Vivi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh besar